Sejarah hari ini. Sejarah hari ini. 28 Juni 1914, putra mahkota Austria-Hungaria Franz Ferdinand dan istrinya Sophie ditembak mati saat berkunjung ke ibu kota Bosnia, Sarajevo. Pembunuhan dilakukan kelompok nasionalis Serbia yang menentang rencana Ferdinand membentuk pemerintahan federal. Selain itu, nasionalis Serbia juga berupaya membentuk pemerintahan sendiri. Kematian pewaris tahta kekaisaran Austria-Hungaria ini menjadi pendanda Perang Dunia Pertama. Itulah salah satu peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 Juni. Peristiwa lainnya yang pernah terjadi pada 28 Juni kami rangkum dalam sejarah hari ini. (1919) Perjanjian Versailles ditandatangani dan mengakhiri Perang Dunia Pertama antara Sekutu dan Kekaisaran Jerman. Perjanjian ini disetujui pada 28 Juni 1919 setelah 6 bulan negosiasi melalui Konferensi Perdamaian Paris. Ini merupakan tindak lanjut dari perlucutan senjata yang disepakati pada bulan November 1918 di Compiègne Forest yang mengakhiri perseteruan sesungguhnya. Hal penting dalam perjanjian ini adalah bahwa Jerman bertanggung jawab penuh sebagai penyebab peperangan dan harus melakukan perbaikan pada negara anggota sekutu. 1944, genosida rakyat Kalimantan Barat oleh kolonial Jepang pada peristiwa Mandor atau insiden Pontianak. Jepang diduga telah merencanakan pembantaian ini. Terungkap dalam koran harian Jepang ketika itu berjudul Borneo Shinbun yang berisi rencana membungkam kelompok pembangkang kebijakan politik perang Jepang yang ada di Kalimantan Barat. Peristiwa 28 Juni 1944 ini kemudian dikenang dengan nama tragedi Mandor Berdarah dan kini diperingati sebagai Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 1950, pasukan Korea Utara menyerang kota Seoul yang berada di Korea Selatan. Peristiwa itu lantas dikenang dengan sebutan Pertempuran Seoul Pertama. Dari pertempuran itu, pasukan Korut berhasil menduduki kota Seoul. Pada tanggal dan tahun itu pula, sebanyak 100.000 hingga 200.000 orang yang diduga simpatisan komunis di tanah Korea dibantai polisi dan tentara Korsel. Kebanyakan korban pembantaian tersebut adalah warga sipil. Peristiwa tragis itu kini dikenang dengan sebutan pembantaian Bodolich. 1965, surat kabar Kompas mulai beredar. Idenya bermula dari keinginan Jenderal Ahmad Yani yang disampaikan kepada Franz Xaverius Seda untuk menerbitkan surat kabar yang berimbang, kredibel, dan independen. Franz pun mengemukakan hal itu kepada dua teman baiknya, yakni Peter Canisius Ojong dan Yakob Utama. Ojong langsung menyetujui dan menjadikan Yakob Utama sebagai editor-in-chief pertamanya. Di bawah Yayasan Bentera Rakyat, harian Kompas mulai diterbitkan. Edisi perdana pada 28 Juni 1965 memuat karya terjemahan tentang Marilyn Monroe. Selain itu, ada pengalaman perjalanan ahli sejarah Nugroho Notosusanto ke London, Britania Raya, dan kisah sutradara film kenamaan Usmar Ismail ketika pertama kali membuat film. 1997, petinju Amerika Serikat Mike Tyson didiskualifikasi oleh WBA karena menggigit telinga Evander Holyfield ketika pertandingan baru berlangsung 3 ronde. Hal itu terjadi ketika Tyson marah akibat terkena serundukan Holyfield. Bertarung tanpa karet pelindung gusinya, si leher beton menggigit sepotong telinga Holyfield. Ketika wasit Mills Lane memperingatkannya, Tyson menyerang telinga lainnya. Setelahnya, Tyson diskor selama setahun dari bertinju dan didenda $3 juta Amerika Serikat. Sejarah hari ini. Sejarah hari ini.